Shalom, selamat sore semua. Apa kabar? Orang-orang hebat, ketemu. Ya, puji Tuhan. Mana Pak Bos sama Riki? Ya, di depan. Riki, masuk. Mana? Riki, masuk. Loh, enggak ada. Yang ikuti di rumah, maaf nggak sempat memberikan pemberitahuan, jadi langsung mulai saja. Kita tunggu Pastor Riki untuk masuk. Nah, saya datang dengan 3 orang anak saya yang hebat. Pastor Riki. Error. Ya, kita tunggu dulu. Harus ada dia. Ya, tadi ada yang tanya gimana ini. Kami ada di Sentul City, ya, Jawa Barat. Mana parikinya? Tunggu, harus ada dia. Ya, saya belum sempat tanya dengan Pastor Riki temanya apa. Tapi saya tahu hatinya dan bersama saudara semuanya. Kalau ibu bapak saudara-saudara bisa berkumpul hari ini di sini, pasti saudara punya kerinduan yang tidak dimiliki oleh banyak gereja. Jangan tersinggung dulu. Kenapa saya katakan bahwa kalau kita ada di sini sore hari ini, maka kita ini akan berbeda, ya, akan berbeda, maaf, dengan kerinduan yang dirindukan oleh banyak gereja. Kenapa? Maaf, hampir semua yang namanya gereja, kerinduan mereka itu cuma satu: bagaimana gedung gerejanya makin bagus, semua perlengkapan fasilitasnya makin wah, dan bagaimana caranya menghimpunkan banyak orang datang. Betul tidak? Betul. Tapi kalau kita berkumpul hari ini, mana Pastor Rikinya? Dua, tapi kemana? ke depan nih mobil. Ada mobil. Ya. Tapi kalau saudara dan saya hari ini berkumpul di sini, pasti kerinduan kita beda dengan yang dirindukan oleh banyak gereja yang lain. Setuju nggak saya ngomong? Makanya di sosial media saya berikan tema hari ini, kita berkumpul untuk memikirkan nasib dunia ini bagaimana selanjutnya. Bagaimana? Amin. Amin. Saya ulangi. Gereja yang Tuhan rindukan adalah gereja sekumpulan orang percaya yang punya otoritas, yang gak main-main. Dan otoritas itu untuk membuat dunia ini jadi seperti surga. Amin. Nah, ini sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Ubah mulai hari ini kalimat berikut. Bukan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Itu terjemahan yang sangat salah. Yang betul adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, supaya bumi jadi seperti surga. Ini konsep yang luar biasa. Jadi seharusnya di mana ada gereja Tuhan, maka di sekitar gereja Tuhan itu ada, maka suasana surga harus ada di sini. Amin. Amin. Apa isi bentuk konkretnya suasana surga? Kalimat berikut. Setelah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, lagi sekali jangan lupa, supaya apa? Bumi ini jadi sama seperti surga. Setelah kalimat itu kalimat apa? Berikan.
Berikanlah kami pada Nah, bicara makanan. Saya mau simpulkan dengan kalimat, bumi jadi seperti surga. Itu kalau nggak ada orang lapar lagi di bumi ini. Amin. Amin. Nggak ada orang lapar lagi. Setelah orang bisa makan kenyang semua, kalimat berikut. Bukan. Setelah makan. Janganlah membawa kami. Janganlah membawa. Bumi akan jadi seperti surga ketika nggak ada orang lapar dan tidak ada permusuhan lagi dalam dunia. Mari kita jujur. Kalau memang hanya dua hal itu yang membuat bumi bisa jadi sama seperti surga. Satu, kalau nggak ada orang lapar lagi. Dua, kalau nggak ada permusuhan. Dan itu yang dinyatakan oleh surga. Ketika Tuhan Yesus lahir, berita pertama yang disampaikan oleh kepala malaikat dengan paduan suara yang hebat di padang Efrata, masih ingat kalimat pertama? Damai di bumi. Lu ya atau tidak? Saudara, nyanyian malaikat itu merupakan isi hati Bapa kita supaya ada damai di bumi. Amin. Nah, untuk bumi ini jadi damai, itulah surga. Kenapa? Karena rajanya surga itu raja damai. Nah, setan paling benci dengan damai ini. Maka itu mereka membuat kekacauan, iri hati, pertengkaran, kebencian sampai dendam, bunuh-bunuhan dan perang. Pertanyaan saya, setan berhasil enggak? Berhasil. Kalau setan berhasil, berarti kita gagal atau berhasil? Gagal. Nah, maka itu pertemuan saudara sampai tanggal berapa? 19? Besok. Jangan beranjak dari tempat ini, termasuk mengikuti online di rumah. Sibukkan diri kita. Bukan untuk membuat acara-acara gereja kita makin kuat sehingga banyak orang datang. Tapi mulai hari ini mari sibukkan hidup kita. Bagaimana supaya bumi nggak ada orang lapar lagi? Bagaimana supaya nggak ada permusuhan lagi? Maaf bro, kalau saya tanya ini jangan tersinggung. Pernah dengar istilah Lions Club? Ya. Rotary Club? Rotary Club. Ya, dan apa itu? Apa istilah saya? LSM yang sejenisnya. Yeah. Tahu ya? Oh. Saya tanya jujur. Jawab yang betul. Sebelum jawab mikir dulu, jangan asal jawab. Menurut saudara, Lions Club, Rotary Club, dan klub-klub yang lain, LSM yang lain, itu lebih aman mereka atau lebih aman gereja? Mereka. Jawab, usah ragu-ragu. Lebih aman mereka atau lebih aman gereja? Mereka lebih aman. Betul? Justru yang disebut gereja, apa yang terjadi di dalamnya? Berantem. Bukan dianiaya, bukan. Justru menganiaya diri sendiri. Perang sendiri kita di dalam. Siapa ingat kira-kira 2 bulan yang lalu hamba Tuhan yang pada Indonesia ikut dibebasi, memviralkan sebuah pernyataan. Ada sebuah gedung yang megah dan bisa dipakai oleh satu gereja. Tapi gereja kaki itu kecil. Tiba-tiba ada gereja lebih besar yang ingin pakai gedung yang sama. Mas, pernah dengar nggak itu viral? Dan Ibu Devi marah. Ternyata gereja yang besar mau pakai itu, mengusir gereja yang sudah lama pakai gedung itu. Karena ini sewanya lebih mahal. Mengerikan.
Nah, jadi mulai hari ini, maka itu tema yang saya tulis di sosial media saya online ini, pertemuan kita hari ini itu memikirkan nasib dunia ke depan mau jadi apa. Saudara, sejak dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, catat, Tuhan tidak pernah memikirkan nasib dunia ini, mengajak presiden, pemerintah, raja, tentara, polisi, jenderal, nggak pernah. Baca di Alkitab. Setiap kali Tuhan pencipta langit dan bumi itu membicarakan tentang kerinduannya supaya bumi ini damai. Amin. Dia melibatkan gerejanya. Nggak urusan dengan pemerintah negara mana-mana. Baca saja di Alkitab. Saya punya kalimat ini untuk menjelaskan kepada kita semua. Tuhan tidak punya siapa-siapa di seluruh alam semesta ini. Tuhan itu hanya punya satu, yaitu kita, gerejanya. Renungkan kalimat. Tuhan gak punya siapa-siapa selain kita, gerejanya. Setuju saya ngomong? Setuju. Amen. Maka itu harapan Tuhan ya cuma kepada kita. Amin. Amin. Dia gak bisa berharap pada malaikat. Katakan amin. Amin. Dia tidak bisa berharap kepada ketua sinode atau sinode gereja apa. Nggak bisa. Sebab gereja-gereja secara organisasi itu adalah lembaga buatan manusia. Dan masing-masing sinode punya peraturan untuk menjaga istilah mereka kemurnian doktrin. Ngeri. Tidak ada doktrin gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Semua doktrin gereja pasti berasal dari Alkitab. Tapi anehnya sumbernya satu, yaitu firman Tuhan. Tapi kenapa keluarnya kok beda-beda? Ya. Dan satu sinode yang satu menyalahkan sinode yang lain. Doktrinmu nggak sama dengan doktrin kamu. Iya atau tidak? Ya. Maka itu gereja-gereja seperti itu tidak pernah mikir nasib dunia ini mau diapakan. Sebab mereka masing-masing hanya mikir nasib sinode mereka mau diapakan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bu Debbie Basir ini menunjukkan bahwa satu gereja dan yang lain nggak peduli. Pokoknya itu dapat tempat yang terbaik yang memungkinkan dia sana. Itu mengerikan sekali. Ngerti sekarang? Yes. Jadi diharap sampai besok saudara selesai dalam pertemuan ini sadar tanggung jawab kita itu nasib dunia ini di tangan kita, bukan di tangan kita. Mau diapakan dunia? Mari kita lihat beberapa ayat ini untuk menjadi perenungan buat kita semua. Yesaya 42. Ada di layar? Ada. Ya, mulai ayat yang ke-6. Yesaya 42 mulai ayat yang ke-6. Saudara, kalau gereja bisa menjawab doa Bapa kami, dunia ini aman, dunia ini damai. Wih, kecil sekali. Udah nggak apa-apa. Nah, bisa. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Aku ini Yahweh. Terus Telah memanggil siapa? Saya. Memanggil saya untuk Maksud penyelamatan. Satu persatu. Saudara pernah dengar tim SAR, SAR? Yes. Tahu? Apa tugasnya? Menyelamatkan. Menyelamatkan manusia. Kalau ada bencana, ada apa saja. Nah, firman ini yang disampaikan oleh Yesaya
kurang lebih 800 tahun sebelum Yesus lahir. Ternyata saudara dan saya yang adalah gereja yang diandalkan oleh Tuhan adalah tim SAR kerajaan surga untuk dunia ini. Amin. 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 Ini tugas kita ini tim SAR, search and rescue, mencari korban untuk diselamatkan. Itu tugas kita. Tapi rata-rata gereja sekarang sibuk hanya ngurusin lighting, ngurusin LED, ngurusin musik, lupa tanggung jawab utamanya. Saya ulangi, aku ini Yahweh telah memanggil engkau untuk jadi tim SAR di dunia ini. Saudara, coba cari data. Salah satu janji orang yang mau bergabung dengan tim Search and Rescue tim SAR, salah satu janji itu kalimatnya bagus. Menyelamatkan korban apapun risikonya. Itu kata yang bagus saya temukan di antara mereka. Ulangi, apa salah satu janji kalau jadi anggota tim SAR? Menyelamatkan korban apapun resikonya. Bahkan ini keren. Tim SAR itu pun diberi janji. Seandainya di korban itu ada keluargamu, maka kamu tidak boleh mengutamakan keluargamu. Wih, keren sekali. Pokoknya orang. Saudara, hari ini begitu banyak bencana terjadi di sekitar kita. Bukan bencana gempa bumi, banjir, tsunami, tidak. Saya mulai dengan bencana rumah tangga banyak. Lo tolong pikir ya. Bencana rumah tangga banyak atau tidak? Banyak sekali. Perceraian papa mama membuat anak-anak menderita. Itu bencana. Tadi kami dari Gadok ada retreat. Sesi terakhir, kok ada anak kecil, umurnya 9 tahun, nangis terus, ngeliatin saya nggak ngerti kenapa. Ternyata dia memang nunggu saya. Loh, kenapa sih dia nunggu? Nangis terus anak. Nanti fotonya ada. Ya udah, karena dia nangis saya peluk. Begitu saya peluk, tambah kenceng nangisnya. Nah, saya bingung, kenapa dia nangis? Jadi ini anaknya siapa? Ternyata saudara, anak ini rindu papanya. Sebab papanya meninggalkan dia dan ibunya pada yang perempuan. Aduh, hati saya 9 tahun. Nah, saya ini belum sempat tanya lagi. Saya mau tanya gini, jadi kamu tuh lihat apa di hidup saya? Boleh gak saya bertanya seperti itu? Oh, sampai kamu bisa nangis. Nah, ada banyak bencana di sekitar kita. Maka itu saya ulangi lagi. Saudara setuju? Bencana rumah tangga itu lebih parah dari tsunami, lebih parah dari gempa bumi, lebih parah dari banjir bandang. Betul atau tidak? Bencana keluarga. Nah, saudara dan saya adalah tim SAR. Yang kedua, telah memegang tanganmu. Haleluya. Kenapa saya berkata ini? Menjadi tim SAR itu selalu bukan cuma dekat, tapi menyatu dengan bencana. Lucu saya ngomong ini? Kalau cuma dekat bisa menghindar, tapi kalau menyatu, sama bisa menghindar enggak? Enggak bisa. Nah, kita itu tim SAR ini. Karena Tuhan tahu menjadi maksud penyelamatan itu risikonya besar. Karena enggak cuma dekat dengan bencana tapi menyatu, maka itu jaminan dari yang Maha Besar
pencipta alam semesta, jaminannya apa? Sesuai begitu. Megang tangan. Megang tangan. Kita dipegang oleh tangan Tuhan. Aman tidak? Aman. Peralatan tim SAR harus canggih, harus yang modern, harus kuat. Betul? Betul. Tapi kalau bencana sudah datang, yakin alat-alat itu bisa menolong 100%? Tidak. Nah, ini dia. Ada tangan yang kuat. Amin. Yang Amin. tangan saudara dan tangan saya untuk masuk penyelamatan. Amin. Harus begitu. Nomor 3. Aku telah membentuk engkau. Di laptop ada berapa terjemahan? Ada sabda enggak? Aplikasi sabda kan tidak. Kalau sabda itu bagus, ada ratusan terjemahan Alkitab dari bahasa apa saja sabda. Ya, enggak ada. Wah, kalau ya coba lama enggak? Ya sabda. Ini buatan sosor kita dari kota Solo. Sabda ini aplikasi satu-satunya yang paling lengkap untuk bahasa Indonesia. Untuk nggak ada saya. Alkitab sabda, betul. Sinyalnya Pak, sinyalnya. Sinyal ya? Iya. Ya udah nggak usah. Nah, tapi kalau saya tidak salah di aplikasi sabda ini untuk versi bahasa Indonesia ada 14. Keren sekali, macam-macam terjemahan. Bahasa-bahasa suku di Indonesia ada ratusan di satu aplikasi ini. Bahasa Jawa ada 4, bahasa Batak, bahasa Minasa, Sanur, banyak sekali. Cari ya nanti itu. Nah, kita akan lihat betapa hebatnya Alkitab ini dalam berbagai macam bahasa dan berbagai macam versi. Ya udah nggak apa-apa, kembali lagi ke terjemahan baru tadi nanti aja. Ya. Ayat 6. Aku telah membentuk engkau. Ingat, ini yang ketiga. Yang pertama, aku ini Yahweh yang memanggil engkau jadi tim SAR. Karena tim SAR itu menyangkut dengan bahaya, maka yang kedua dia berkata, jaminanku adalah memegang tanganmu aman. Nomor 3, aku telah membentuk engkau. Saudara, apa dikata membentuk engkau? Yaitu Tuhan sudah persiapkan kita menjadi tim SAR itu sejak dalam kandungan. Ini luar biasa. Jadi ketika kita masih di perut mama, ketetapan Tuhan sudah terjadi. Tapi lagi sekali sayang, gereja merusak. Hanya untuk jadi WL, pemain musik, penari rebana, main banner, sayang sekali. Kapan kita berurusan dengan orang-orang yang di luar kita? Setuju ya saya ngomong ini? Ya. Aduh, menyedihkan sekali. Maaf, saya nggak setuju orang-orang hebat di dalam gereja yang punya potensi, punya fasilitas, punya skill, yang bisa berguna dan berdampak buat banyak orang, tapi di full time mereka. Betul? Yes. Yang sibuknya cuma hari Minggu saja. Lalu Senin sampai Sabtu ngapain? Makan gaji buta, goblok. Setuju. Yes. Itu menyedihkan sekali. Dan satu kali kebaktian cuma berapa jam? Mengerikan. Ayo kita bertobat. Kalau Tuhan sudah membentuk kita dalam kandungan, yaitu dibentuk Tuhan, kembali jadi tim SAR. Yang keempat, dan ayo baca, memberikan kita menjadi perjanjian bagi umat manusia. Ini keren. Dalam bahasa Jawa menjadi tumbal. Dan memberikan engkau gerejaku menjadi perjanjian, jadi tumbal buat umat manusia. Ayo,
yang pernah tahu apa arti kata tumbal itu bahasa Jawa? Korbankan. Korban supaya ada yang selamat. Enggak cuma korban biasa. Dikorbankan. Dikorbankan supaya ada orang selamat. Ditukar. Apa ditukar? Ditukar. Ditukar. Tukar. Iya. Itu kita. Dalam banyak suku di Indonesia, banyak, saya nggak tahu semuanya itu tidak banyak. Contoh, orang buat jembatan itu masih punya kepercayaan leluhur, Ya. harus ada tumbal, Kepala memasang, kepala. ditanam bersama dengan tiang utamanya. Mereka takut kalau nggak ada tumbalnya. Biasanya kepala kerbau, kepala sapi tersebut. Banyak hal dalam tradisi masyarakat suku apa saja, tumbal itu wajib. Mau bangun waduk besar harus ada tumbal. Bayangkan, itulah saudara dan saya yang dikorbankan, dijadikan korban supaya orang lain selamat. Jadi pengganti. Tumbal yang paling hebat di dunia menjadi pengganti dosa manusia adalah Yesus Kristus. Amin. Amin. Menyerahkan nyawanya. Amin. Tumbal yang pertama dan kita semua. Yang kelima, menjadi Terang. terang untuk siapa? Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Kenapa? Ya karena dunia dalam kegelapan. Maka itu kita jadi terang. Ini baru satu ayat saja, yaitu ayat 6. Belum ayat-ayat yang lain dalam Alkitab. Ini luar biasa. Mari kita merenung sejenak sebelum saya lanjut. Sudahkah kita melakukan 5 hal yang sudah dinubuatkan 800 tahun sebelum Yesus datang? Maaf, dengan satu ayat ini, Yesaya 42 ayat 6, coba gabungkan, cocokkan, sesuaikan dengan keadaan gereja zaman sekarang. Menjauh atau mendekat? Jauh. Jauh. Bahkan hari-hari terakhir makin jauh. Ini luar biasa kesalahan kita selama ini. Kalau saya lanjutkan ayat 7, waduh, lebih berat lagi penyelewengan dan penyimpangan kita sebagai gereja. Oke, sekalian. Yang keenam, untuk apa? Membuka mata yang buta. Saudara perhatikan. Firman-Nya tidak berkata untuk mencelitkan atau menyembuhkan mata yang buta. Tapi itu bukan. Beda. Banyak orang melek matanya, tapi buta. Nggak bisa melihat yang benar, nggak bisa melihat yang asli. Karena buta. Nah ini yang Tuhan suruh kita buka. Banyak mata orang yang buta, banyak sekali. Begitu, ayo mulai hari ini tugas kita. Ya, yang ke-7 untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Ini bukan cuma tahanan secara fisik, JLP ini di rutan itu. Orang terpenjara itu bisa keluyuran, tapi dipenjara dengan kesedihan, dipenjara dengan ketakutan, dipenjara dengan alkohol, nikotin, terikat rokok, terikat pornografi. Itu orang dipenjara semua. Banyak nggak orang-orang seperti itu di sekitar kita? Banyak. Nah, itu tugas kita. Amin. Yang terbelenggu dengan macam-macam. Yang ke-8,
Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Hanya orang terbelenggu dalam hidup. Dan ini tugas yang saudara dan saya harus lakukan. Jangan sibuk dengan yang lain-lain. Sibuk dengan yang Lukas 14. Lukas 14 mulai ayat yang ke-19. Lukas 14 pagi belum datang. Mana? Keluar bentar, Pak. Ini enggak sebentar, kita juga loh. Jemput. Kenapa ini? Ibu satu pindah, satu lagi pindah. Oh enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Mau pergi? Oh mau kemana? Oh pulang. Belum selesai. Sudah selesai ya? Apa yang enggak clear? Oh ini ya. Oh ya udah, enggak bisa tanya sebentar. Oh ya, enggak apa-apa. Oke? Ya, enggak bisa baca ya dulu. Ya enggak apa-apa. Saya akan baca. 19-nya mana? Oh, iya. Oke, kalau gitu ini aja. Mulai 21. Oke, lihat Alkitab masing-masing. Mulai 21. Lukas 14 ya. Saya baca, masih baca di sini. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya, bahwa yang diundang pesta menolak untuk makan. Ya, disampaikan oleh para pelayan. Mereka sudah datang tapi nggak mau makan. Lalu murkalah tuan rumah itu. Ini ya. Kenapa harus murka? Kenapa kok nggak cukup marah saja? Murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hamba, saudara dan saya adalah hamba dari tuan itu. Setuju? Lalu apa yang Tuhan kita berikan tugas kepada kita? Pergilah dengan segera. Artinya jangan tunda-tunda. Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Pergilah ke segala jalan dan lorong kota. Berarti luas nggak? Luas nggak? Luas. Oke. Dan bawalah kemari 4 kelompok orang. 1 orang-orang miskin, 2 orang cacat, 3 orang-orang buta, dan 4 orang lumpuh. Saudara, ini enggak secara fisik saja. Saya akan uraikan dengan cepat. Kalau saudara mendengar orang miskin mulai hari ini, jangan cuma dikelompokkan yang nggak punya rumah, nggak punya uang, bajunya pas-pasan, matanya itu dia bisa. Ada banyak orang kaya, duit, tapi miskin ngantuk. Artinya Nggak bisa tidur. Susah Tenang. Ada banyak orang kaya duit, tapi miskin sehat. Ya. Sakit. Ada tidak? Banyak. Ada orang kaya secara materi, tapi miskin bahagia. Itu miskin tidak? Miskin. Iya. Tapi banyak orang miskin di sekitar kita yang mulai hari ini sudah sama. Nah, itu kelompok yang pertama kita harus bawa ke rumah pesta. Kelompok kedua Cacat. orang cacat. Cacat itu juga bukan cuma fisiknya. Ada orang cacat pikiran. Maaf, koruptor itu bajingan-bajingan uang rakyat. Itu cacat. Serius. Karena dalam data statistik negara kita, kaum bajingan itu punya 3 ranking nomor 1 yang mengerikan. 1, ternyata semua bajingan itu adalah orang-orang yang sudah kaya-kaya. Betul tidak? Betul. Aneh.
Nah itu cacat pikirannya. Karena sudah begitu kaya masih kurang dan merampok kehidupan. Ini cacat. Nomor 2, para bajingan uang rakyat itu pendidikan terendahnya itu S2. Wah. Secara intelektual pintar kan? Pintar. Tapi bajingan, nah itu cacat. Yang ketiga, ini lebih ngeri. Semua bajingan uang rakyat itu adalah tokoh agama yang punya posisi penting di agama mereka masing-masing, termasuk di gereja. Wow. Betul enggak? Ada pendeta ditangkap KPK karena koruptor. Bayang. Itu orang cacat tidak? Yes. Sudah. Jadi banyak orang cacat di sekitar kita yang bukan cacat fisik. Itu pun harus diundang masuk ke pesta. Yang ketiga, Buta. orang buta. Banyak orang melek secara jasmani, tapi bisa lupa rumahnya masuk ke rumah sebelah. Begitu nggak mas? Oh. Nah, kesasar. Buta tapi melek, tapi buta. Lupa istrinya yang mana, yang mana. Buta. Ngerti? Yes. Banyak orang seperti itu. Maka itu saudara melihat kata miskin, kata cacat, kata buta, hari ini jangan cuma lihat fisik. Lihat di bagian lain dari kehidupan ini. Yang keempat, Orang lumpuh. Orang lumpuh pun bukan harus yang lumpuh fisik. Banyak orang hidup bisa keliling-keliling dunia, tapi hidupnya terpenjara dengan ketakutan, sehingga nggak bisa gerak. Betul? Yes. Belum selesai. Ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Saya itu mikir, wih, ini rumah orang ini sebesar apa dan pestanya segede apa sampai sudah diundang orang-orang yang begitu banyak jumlahnya, masih ada tempat. Bisa bayangkan nggak? Wih, orang ini kaya. Saudara, itulah hati Tuhan. Betul? Nah, itulah tugas gereja. Tempat pesta yang Tuhan selenggarakan itu seluruh dunia. Betul? Seluruh dunia. Siapa saja boleh datang. Nah, itulah tugas saudara dan saya sebagai gereja, undang orang-orang itu. Nah, ini masalahnya. Tinggal mengundang saja, kita masih sering ribut satu dengan yang lain, cari kriteria, cari ini. Nah, itu yang salah. Padahal Tuhan bilang, pergi dengan segera ke semua jalan dan lorong kota itu, kumpulkan orang-orang 4 kelompok ini sebanyak-banyak. Tapi masih ada tempat. Hebat sekali pestanya orang. Itulah pesta surga. Amin. Amin. Yang tidak akan kekurangan. Ya. Ayat 23. Sudah. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Kepada siapa? Hambanya. Kita. Baca ini kaget saya. 1, 2, 3. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk ikut pesta. Ini arti Tuhan. Maka itu saudara-saudara mengerti kenapa saya beri tema pertemuan kita ini memikirkan nasib dunia yang akan datang. Mau dibawa kemana dunia? Jadi nggak cuma sibuk main gereja-gerejaan saja, nggak cuma sibuk main ya latihan musik sebentar, lagu baru ini, itu nggak menjawab yang dibutuhkan oleh orang di luar kita.
paksalah orang-orang itu masuk. Nah, kalimat terakhir ini yang membuat saya menjadi hamba Tuhan, maaf untuk kemuliaan Tuhan, beda dengan banyak yang lain. Kalimat terakhir baca yang kencang, 1, 2, 3. Karena rumahku harus penuh. Nggak, maaf. Bagi 99,99% gereja atau pendeta, ini bicara, gedung gereja harus penuh. Bukan. Salah besar. Siapa dan apa rumah Tuhan yang harus penuh itu? Jawabannya? Bukan. Tidak tahukah kamu? Ya masa lupa. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu baik. Dalam perjanjian baru ada beberapa kali ayat, coba kita baca Ibrani 13 ayat 2. Ini salah satu ya dari sedikit ayat yang hampir sama bunyinya. Ibrani 13 ayat 2. Tuhan tolong kami untuk tahu apa yang Tuhan inginkan. Baca sama-sama Ibrani 13 ayat 2. 1, 2, 3. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang-orang, sebab dengan berbuat demikian orang sia-sia berkaunya dan menjamu malaikat-malaikat. Di perjanjian baru ada beberapa ayat yang mirip. Beri tumpangan. Nah, tumpangan gimana? Ternyata ada dua macam rumah. Ya, rumah yang pertama rumah fisik. Ya, entah itu milik sendiri, entah itu kontrak, entah itu pinjam, entah itu sewa. Pokoknya kalau kita punya tempat yang disebut rumah, bisa nampung orang kan? Bisa nampung orang tidak? Bisa, sesuai kapasitas. Tapi ada rumah kedua. Nah, ini yang dikatakan Lukas 14 tadi, rumahku harus penuh. Rumah yang kedua itu rumah hati. Saya tanya, rumah hati kita bisa nampung 2 juta orang tidak? Jawab. Bisa. Karena rumah hati kita itu nggak terbatas. Wih, ini yang luar biasa. Nah, rumah jasmani kita, ini ilustrasi saja. Kalau saudara punya rumah tipe 21, jangan ingatkan orang 20. Nanti tidurnya berdiri. Nah, rumah jasmani kita terbatas, tapi rumah hati kita, ini yang membaca. Dan itu tugas kita. Amin. Rumahku harus penuh. Secara psikologis, orang yang paling menderita di dunia adalah orang yang ditolak orang. Ditolak itu enak atau tidak? Tidak. Sakit. Maka dukung Kristus. Roma 15 ayat 7. Maka itu hukum Kristus berbunyi demikian. Roma 15 ayat 7. Ayo baca sama-sama. Oh belum. 7, 1, 2, 3. Sebab itu terimalah salah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa. Nah, ini yang menyembuhkan banyak orang. Diterima apa adanya dengan standar seperti Tuhan Yesus telah menerima kita untuk kemuliaan. Nah, seperti itu yang Tuhan mau, kita menerima semua orang. Maaf, bagaimana warna kulitnya, bagaimana bentuk rambutnya, bagaimana status sosialnya, bagaimana baunya, apa saja pokoknya harus kita terima dengan standar seperti Tuhan Yesus telah menerima. Coba kita jujur. Pertama kali Tuhan Yesus menerima kita
Kita sudah bersih atau masih kotor? Kotor. Salah, sangat kotor. Yang betul. Masih kotor. Yang betul enggak? Sangat kotor. Amat sangat. Nah, Tuhan Yesus nggak bilang, Daniel percobaan 3 bulan ya kamu bersih atau tidak? Begitu? Tidak. Terima kita apa adanya. Nah, dunia akan sembuh kalau saudara dan saya menerima semua orang dengan standar Yesus menerima kita. Amin. Ini yang dunia cara. Maka itu rumahku harus penuh. Bukan gedung gereja harus penuh, tapi rumah Tuhan yang adalah hati kita. Amin. Ayo jujur jawab. Mudah nggak menerima orang dalam hati kita? Saya mau buktikan. Ini rumah jasmani. Mungkin ada di antara kita, kalau saya sering mengalami ini. Begini, tiba-tiba ada orang minta tolong, ini teman baik. Aduh, aku ini punya tamu, tapi rumahku lagi penuh. Bisa tidur nggak ke rumahmu? Ya kebetulan ada kamar kosong. Ini rumah jasmani. Ternyata tamu ini jorok ini. Jorok makanya banyak. Ini saya ambil yang next. Tidak 2 hari. Untung cuma 2 hari. Terus pamit. Terima kasih ya. Maaf, bisa nggak kita basa-basi? Oh iya, lain kali balik lagi ya mulu. Tapi dalam hati bilang, nah, itu kalau kita terima orang di rumah jasmani. Tapi kalau menerima orang di rumah hati, bisa munafik? Jawab, bisa pura-pura? Enggak. Yang Tuhan cari. Serius hebatnya Tuhan kita. Amin. Jadi kalau saudara dan saya dalam hidup ini menghidupi prinsip Yesaya 42, Lukas 14, Roma 15 ayat 7, maka betul-betul doa Bapa kami terjawab. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi sama seperti surga. Nggak ada orang lapar lagi, nggak ada permusuhan. Amin. Amin. Itu surga di bumi. Maaf, saya tanya, jangan tersinggung. Apakah sebagian besar gereja Tuhan yang secara organisasi, secara gedung melakukan ini? Ya. Mengerikan. Nah, itu lagi sekali tema yang tertulis di sosial media saya. Pertemuan kita hari ini diajak mikir nasib dunia yang akan datang itu mau jadi apa. Itu tanggung jawab kita semua. Yes. Sederhana, jangan ada orang lapar. Saya belajar dari mana untuk menggabungkan doa Bapa kami dengan orang lapar. Kita buka Matius 4 ayat 2 dan 3. Matius 4. Datang juga Pak Riki. Matius 4 ayat 2 dan 3. Dan setelah berpuasa berapa hari? 40 hari. 40 malam. Akhirnya lapar lagi. Ternyata Tuhan Yesus pernah lapar dan bisa lapar. Oke, itu enggak masalah. Tapi masalahnya waktu Tuhan itu lapar, siapa yang datang? Itu masalahnya. Ayat 3. Siapa yang datang waktu Yesus lapar? Iblis. Woi, saya syok sudah. Nah ini loh doa Bapa kami supaya bumi jadi sama seperti surga. Itu artinya berilah orang lapar. Ternyata catat yang belum tahu,
Kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani kata. Yang lapar model-model kita ini, setan mengerti maksudnya? Amin. Amin. Ya, betul. Bayangkan kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan beri data. Apalagi kita. Ya, kita sambil tertawa, tapi ini fakta. Iya. Maka itu, selama di dunia masih ada orang lapar, maka dunia tidak akan jadi sama seperti semua. Tugas gereja memberi orang lapar makan. Ya, amin. Saya punya istilah. Kalau gereja mampu menghilangkan orang lapar di dunia, bukan siapa hari ini? Saya kata salah. Berarti dibuang semua. Enggak. Kalau gereja mampu membuat orang lapar itu kenyang, ingat kalimatnya, maka setan jadi pengangguran. Betul nggak? Kenapa setan jadi pengangguran? Nggak bisa roda. Karena nggak ada yang diganggu, semuanya kenyang. Begitu setan jadi pengangguran, yakinlah mereka pasti pulang kampung bosan di dunia. Betul? Kalau setan pulang kampung, dunia kosong dari setan, maka saya percaya semua kantor polisi jadi kafe, semua gedung pengadilan jadi mall, dan penjara semua jadi hotel. Amin. Kenapa? Nggak ada orang lapar. Ya nggak ada setan lagi di dunia. Jadi polisi nganggur, nggak ada kejahatan, nggak ada yang diadili, nggak ada yang di penjara. Hebatnya hubungan. Lalu ampunilah kesalahan kami. Nggak ada permusuhan. Dunia aman kalau nggak ada permusuhan. Mulai dari kita hidup tanpa musuh. Amin. Mulai dari kita hidup tanpa musuh. Amin. Betul? Amin. Di bagian terakhir, Matius 5 ayat 9. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Kapan, mengapa, kok bisa, bagaimana bajingan-bajingan kayak kita ini disebut anak-anak Tuhan. Dan ini cuma satu ayat ini. Matius 5 ayat 9. 1, 2, 3. Berbahagia orang yang berdamai, karena mereka akan disebut anak-anak Bapa. Yang disebut anak-anak Bapa bukan yang ganti nama, bukan yang dibaptis, bukan yang ngasih doa puasa, doa pagi, hafal ayat kita, tidak. Hanya satu ayat ini yang memberitahu dunia kapan penjahat-penjahat kayak kita punya status baru anak-anak Bapa. Hanya satu. Kalau Membawa damai. apa arti membawa damai? Enggak punya musuh. Ayo jujur, jangan berkata, Pak Pendeta, saya tuh nggak punya musuh. Cuma ada 4 orang, saya tuh malas ketemu. Artinya Ada. Punya. ada. Nggak punya musuh, cuma malas ketemu. Sederhana. Maaf ya. Setelah kita baca ayat ini, maaf. Berarti ada nggak orang Kristen rajin ke gereja, tapi bukan anak Tuhan? Ada. Karena Punya musuh. lebih dalam lagi. Setelah baca ayat ini, ada nggak pendeta yang statusnya bukan anak Tuhan? Ada. Ngeri. Berantem. Setelah setan tahu ayat ini, baik-baik. Setelah setan tahu Matius 5:9, untuk setan menggagalkan, membatalkan, menggugurkan status kita sebagai anak Tuhan, itu gampang atau susah? Gampang. Jangan usah ragu-ragu. Gampang. Dengan dikirim rasa jengkel dengan seseorang. Maka
Jengkel itu perkara kecil atau perkara besar? Kecil. Tanya berikut, yang namanya manusia gampang gak rasa jengkel pada seseorang? Gampang. Saya kecilkan lagi. Mungkin saudara gak pernah kata jengkel aku dengan kamu. Gak mau ngintip Pak. Ada gak? Nah, saya beri pertanyaan. Yang belum menikah, dengar pengakuan kami yang sudah menikah. Yang sudah menikah, jawab jujur yang kenceng suaranya atas pertanyaan saya. Dengar. Ternyata di dunia ini kalau ada dua orang rajin saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Iya. Saya jangan ketawa, saya tanya. Iya betul. Yes. Nah, yang belum menikah buka kuping. Tetap mau menikah. Mau. Nah, saudara dengar. Jadi kalau suami jengkel dengan istrinya atau istri jengkel dengan suami, itu berdamai nggak? Tidak. Nah, Tidak berdamai. berarti gugur, bukan anak Tuhan. Tadi udah Saudara jangan main-main dengan firman ini. Kenapa gereja jarang khotbah ini? Karena pengkhotbahnya pun masih punya musuh. Betul? Yes. Hamba Tuhan yang hidupnya betul-betul nggak punya musuh, pasti bisa khotbah ini. Amin. Karena nggak takut tertuduh. Jadi saya tanya lagi. Untuk setan menggugurkan status kita sebagai anak-anak Tuhan, itu perlu kekuatan ekstra, perlu doa puasa, perlu tenaga besar tidak? Tidak. Catat ya. Saya punya ilustrasi dari Roh Kudus. Ketika setan lagi santai sandaran di dinding mobil, dia cuma kontrakan kecil aja ke kita, langsung jengkel. Benar tidak ilustrasi? Yes. Jadi setan buat kita jengkel untuk nggak berdamai dengan semua orang itu mudah atau susah? Mudah. Nah, itu kita harus hati-hati. Maka itu saudara, di dalam gereja yang ada sekarang, rasa jengkel itu merebak kemana-mana. Sesama full timer bisa sering-sering jengkel nggak? Banyak. Betul? Sesama pemain musik, sesama guru sekolah minggu. Jengkel itu gampang dibuat oleh setan. Dan begitu kita jengkel, langsung gugur status kita sebagai anak Tuhan. Jangan main. Kira-kira di ruangan ini dan di online juga ada jengkel. Saya jawab dalam hati. Tidak ketahuan bohongnya. Karena hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Ya. Amin. Amin. Inilah hidup yang Tuhan inginkan dari kita masing-masing. Ayo menjadi pendamai. Amin. Sebelum kita jadi pendamai, berdamailah dulu dengan siapa saja dalam hidup ini. Amin. Maka kalau kita sudah jadi pendamai, dan kita nggak punya musuh, maka kemanapun kita pergi, gampang sekali kita menjadi juru damai untuk semua. Kalau itu terjadi dengan kita, betul. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi sama seperti surga. Ini tugas kita. Sudah berapa ribu tahun doa itu diajarkan oleh Tuhan Yesus, tapi belum selesai sampai nanti. Mari kita mengampiri Tuhan. Masing-masing kita merenung. Tadi ujian terakhir yang kita mendengar firman Tuhan, saya suka lagu hymn itu. Ku berbahagia. Stop, nggak usah teruskan. Betul. Saudara dan saya sudah lama mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan.
Tapi jangan cuma nyanyi, langsung mikir keluar. Apakah saudara saya, tetangga saya, orang itu sudah itu merasakan kebahagiaan? Ngerti nggak ilustrasi? Kalau saudara dan saya sudah menikmati dan mendapatkan kebahagiaan karena Dia mengampuni kita, puji Tuhan. Tapi ayo, buat semua orang yang kita temui yang belum bahagia, jadi bahagia juga. Itu tugas gereja. Semua merenung, tenang. Dengan rendah hati dan kejujuran. Kalau masih ada yang punya musuh, 1 orang, 2 orang, sebut namanya dan mengaku dosa. Setelah kita selesai sesi ini, kalau bisa hubungi orang itu, minta maaf, nggak usah diperpanjang, aku salah, berbahagialah sudah. Kita tim SAR kerajaan surga. Ada banyak bencana di sekitar kita yang dialami oleh banyak orang. Saudara, kita siap menyelamatkan korban itu. Nggak usah tunggu punya uang banyak, tidak usah. Jangan berkata, Tuhan, kesusahanku masih banyak, kesulitanku masih banyak. Tolong dulu ya Tuhan, nanti aku akan nolong orang lain. Jangan berdoa seperti itu. Dalam kondisi kita seberat apapun saat ini, saudara dan saya tetap tim SAR kerajaan surga. Amin. Yang diberi mandat dan tugas untuk menyelamatkan, jadi tumbal, membebaskan orang-orang dari penjara, membuka mata orang buta, dan sebagainya. Ulangi lagi nanti. Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Tuhan tidak minta kita membuat pesta, enggak. Pestanya Tuhan yang punya. Saudara dan saya yang ditugaskan cari orang-orang di jalan, perempatan, di lorong, suruh masuk. Kan nggak susah, betul? Nikmati pesta yang Tuhan buat. Ajak orang-orang. Sambil yang lain merenung. Kalau ada di antara kita 2 orang saja, nah, ibu, entah bapak, laki atau perempuan, saya beri kesempatan 2 orang ini berdoa bergantian dengan suara yang kencang supaya kita bisa mengaminkan. Silakan yang tergerak. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk rahasia besar Amin. yang Kau bukakan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, lewat hamba-Mu Pak Pendeta Daniel Alexander, kami mendapatkan pewahyuan yang baru dan mendapatkan inti daripada pemberitaan firman. Sudah lama Engkau sampaikan doa Bapak kami, tetapi kami baru mengerti hari ini Bapak. Dan kami mau masuk ke gereja-gereja yang ada untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Seorang lagi silakan. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi ini. Melengkapi kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu di mana kami boleh berada, kami membawa damai, sukacita, sejahtera. Kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang memampukan kami sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadikan bumi ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Melengkapi buat setiap kami, kita itu dengan kali kasih-Mu di dalam lubuk hati kami, sehingga dari Tuhan ini kuat dan membuat kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Ku mau Ikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ada musiknya, maaf. Saudara dengar, kita nggak cuma menyanyi karena kita hafal lagu ini, tapi ini sebagai doa dan ikrar bahwa saudara dan saya mulai hari ini punya kewajiban mutlak selalu mengikuti kehendak Tuhan dan hidup selalu menyenangkan hatinya. Dengan cara apa? Genapi Yesaya 42 ayat 6 dan 7, genapi Roma 15 ayat 7, genapi Lukas 14 ayat 21 sampai 23. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Serius kita Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kalau ada seorang lagi mau berdoa, silakan. Bapa, kami sungguh bangga punya Bapa yang seperti Engkau. Bapa yang sangat dahsyat dan luar biasa. Bapa yang selalu memberikan contoh yang terbaik bagi kami anak-anak. Bapa, kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau menjadi tim SAR-nya Tuhan. Kami mau Bapa menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk boleh menyelamatkan orang yang terkena bencana Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat sore yang luar biasa yang Tuhan berikan. Biar pengajaran ini Tuhan bukan kami dengar saja, tapi kami lakukan. Amin. Kami mau Tuhan menjadi alat-Mu untuk memberi makan orang yang lapar Tuhan di sekeliling kami, sehingga kami menjadi jawaban bagi doa mereka. Tuhan, kami mau juga Bapak bahwa hidup kami ini membawa damai bagi semua orang. Amin. Karena itu adalah kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu ini. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah Tuhan Yesus, hamba-Mu yang luar biasa yang Tuhan pakai, berikanlah hikmat, urapan kuasa-Mu Bapa, pengertian pengetahuan yang lebih dalam lagi yang Tuhan nyatakan sampaikan, sehingga kami semuanya dibukakan rahasia firman-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kalau banyak musuh-musuh kami Bapa, kami mau berdamai dengan semua orang Tuhan. Amin. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang memiliki musuh Tuhan, tapi kami mau menjadi anak-anak yang membawa damai, karena kami adalah anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, layakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, karena besok pagi saya mesti ke Tuban, Jawa Timur, bukan Tuban Bali. Jadi saya nggak bisa sesi yang berikut, minta maaf. Nggak apa-apa ya.
Puji Tuhan. Terima kasih untuk saya.